Are you the king of the Jews? Does this question come from you? Kafir Kristen pemuja Yesus mengklaim diri pasti masuk sorga, bahkan dengan tanpa melakukan perbuatan baik sekalipun. Klaim itu terucap karena mereka menyangka keselamatan hanya diperoleh dengan iman, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa tertebus kemudian masuk sorga. Padahal Yesus sendiri bersabda dalam Injil Kristen, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius pasal 5 ayat 20. Ayat ini adalah syarat yang Yesus berikan kepada umatnya agar dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu dengan cara memiliki hidup keagamaan yang lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka Yesus akan menjamin mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka umat Yesus tidak akan dapat masuk ke kerajaan sorga, yang itu sama artinya pasti masuk neraka. Kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Mereka menaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Tuhan, dan menghadiri kebaktian. Akan tetapi, tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan sebagai ganti sikap batiniah yang tidak benar. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya adalah lebih dari itu. Hati dan roh seseorang, bukan sekedar tindakan lahiriah, harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih. Sekarang mari kita teliti, apakah umat Kristen memiliki hidup keagamaan yang lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang akan menjamin mereka masuk ke kerajaan sorga. Pertama, ketuhanan. Dalam Bible Perjanjian Baru Yesus tidak pernah sama sekali mempersoalkan Tuhan yang disembah oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal tersebut membuktikan pada kita bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang satu, tak berbilang, Tuhan nenek moyang mereka yang telah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Kekurangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal ini karena penyembahan yang mereka lakukan hanya bersifat lahiriah, tanpa mengikut sertakan hati dan roh. Umat Kristen dapat disebut lebih baik hidup keagamaannya daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apabila umat Kristen mempertahankan penyembahan kepada Tuhan yang benar seperti yang telah dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta mengisi kekosongan penyembahan mereka yang hanya bersifat lahiriah dengan mengikut sertakan hati dan roh. Namun sangat disayangkan, umat Kristen tidak bisa mempertahankan penyembahan kepada Tuhan yang benar seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kafir Kristen pemuja Yesus justru menyembah Yesus sebagai salah satu pribadi Tuhan. Dosa akibat menjadikan makhluk sebagai Tuhan adalah tergolong dosa besar yang tidak akan dapat terampuni dalam Bible Perjanjian Lama. Dosa bangsa Israel biasanya dapat ditebus dengan mempersembahkan korban penebus salah. Namun ketika umat Musa menyembah anak lembu tuangan, Tuhan menghukum mati mereka dengan cara saling bunuh, seperti disebutkan dalam Keluaran pasal 32 ayat 27-28. Kedua, menjalankan hukum Taurat. Yesus menyatakan bahwa dirinya tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yaitu untuk menggenapi hukum Taurat yang hanya menitik beratkan pada perbuatan fisik ibadat kepada Tuhan semata, menjadi hukum Taurat yang bukan hanya menitik beratkan pada perbuatan fisik ibadat kepada Tuhan semata, namun juga harus mengasihi dan berbuat baik kepada sesama. Ajaran Yesus tersebut sangat jelas terbaca pada contoh ayat-ayat di bawah ini.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius pasal 22 ayat 37-39. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, "Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya, "Kafir," harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, "Jahil," harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius pasal 5 ayat 21-22. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 14-15. Pada ayat-ayat di atas Yesus sangat jelas mengajarkan keseimbangan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Pada kedua hukum tersebut tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum tersebut harus dijalankan bersamaan sehingga tercipta keseimbangan hubungan baik kepada Tuhan dan hubungan baik kepada sesama manusia. Kekurangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal ini adalah tidak menjalankan hukum kedua, yaitu mengasihi manusia. Mereka tekun beribadah kepada Tuhan, namun tidak ada kasih dalam hati mereka terhadap sesama. Sebagian dari mereka bahkan lebih parah, mereka bersikap munafik, mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada manusia tetapi tidak mau menjalankan hukum-hukum tersebut. Kafir Kristen yang menginginkan jaminan kerajaan sorga dari Yesus, dapat dipastikan harus menjalankan kedua hukum di atas, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan dapat diartikan menjalankan perintah dan hukum-hukum Tuhan, sedangkan mengasihi sesama manusia adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Kedua hukum tersebut harus dijalankan beriringan, tidak boleh meninggalkan salah satunya. Namun pada kenyataannya, umat Kristen hanya mampu menjalankan hukum kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Sedangkan hukum pertama yang lebih utama yaitu mengasihi Tuhan, kafir Kristen pemuja Yesus telah gagal menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, yaitu dengan menjalankan perintah dan hukum-hukum Tuhan dan menjauhi larangannya. Tuhan mewajibkan puasa di bulan tertentu, tetapi kafir Kristen tidak menjalankannya. Tuhan mewajibkan sunat, tetapi kafir Kristen tidak bersunat dan kalaupun mereka bersunat, itu bukan didorong oleh kewajiban melainkan karena faktor kesehatan. Tuhan mengharamkan babi, kafir Kristen justru memakannya, bahkan demi untuk menghalalkan babi, mereka sampai mengedit ayat Bible Perjanjian Lama. Tuhan melarang membuat patung, kafir Kristen justru membuat patung untuk ditempatkan di gereja-gereja, dan lain-lain. Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kafir Kristen pemuja Yesus tidak atau belum dapat hidup dengan hidup keagamaan yang lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu artinya kafir Kristen tidak dapat memenuhi syarat yang harus mereka penuhi untuk dapat masuk kerajaan sorga dan tidak pantas pula bagi mereka mengklaim bahwa mereka dijamin masuk sorga. Klaim mereka mengenai kepastian masuk sorga adalah angan-angan semata, fata morgana.